Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Guys, kamu pernah dengar peristiwa G30 SPKI? Ini adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Jadi pada malam itu ada sekelompok militer yang menculik dan membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Mereka mengklaim ingin menyelamatkan Presiden Soekarno dari apa yang mereka sebut Dewan Jenderal yang diduga akan melakukan kudeta. Peristiwa tersebut ialah Gerakan 30 September atau sering disebut G30 SPKI, salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Kejadiannya dimulai pada malam 30 September 1965 ketika sekelompok militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September atau G30S menculik 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Mereka adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Sedangkan Panglima TNI yaitu A.H. Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil kabur dan meloloskan diri. Namun, putri dari A.H. Nasution yang masih berusia 5 tahun bernama Ade Irma Nasution meninggal dunia karena tertembak. Ia tewas bersama ajudannya yang bernama Letu Pierre Andreas Tendean yang diculik dan ditembak di Lubang Buaya. Gerakan 30 September 1965 merupakan tragedi nasional yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dan menimbulkan korban di kalangan petinggi militer. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh persaingan politik yang berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komando Batalion 1 Resimen Cakrabirawa. Letkol Untung menunjuk Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Jenderal A.H. Nasution juga menjadi salah satu jenderal yang menjadi target, namun dia berhasil selamat dalam tragedi tersebut. Banyak yang bertanya bagaimana bisa selamat. Dalam kejadian ini kan, jenderal-jenderal ini dibunuh, disiksa, lalu dimasukkan ke dalam satu lubang. Nah, ternyata geng di dalam kisah ini yang selamat dari tragedi tersebut tidak hanya A.H. Nasution, ada satu orang lagi yang selamat dalam tragedi ini, dan dia menjadi saksi kunci di mana lokasi atau tempat jenazah-jenazah para pahlawan ini dibuang dan di mana juga mereka disiksa. Nama orang ini adalah Sukirman. Dialah orang yang akhirnya menunjukkan di mana tempat para jenderal ini disiksa, lalu jenazahnya dibuang di dalam satu lubang. Bagaimana kronologi lengkapnya seorang Sukirman bisa selamat dalam tragedi ini, dan dia yang menjadi saksi hidup untuk membongkar semua kejahatan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI. Dia merupakan anggota kepolisian dari Kesatuan Perintis atau Sabhara yang bermarkas di Markas Polisi Seksi 8 yang berada di Kebayoran, Jakarta. Partai Komunis Indonesia atau PKI itu memiliki anggota lebih dari 3 juta umat di Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia adalah partai ketiga terbesar di seluruh dunia setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Jadi andai saja di saat itu pemerintah tidak berhasil menumpas partai ini, bisa jadi kita sama seperti negara Cina.
Tujuan utama mereka, seperti yang diklaim oleh para pelaku, adalah menggagalkan rencana kudeta dari Dewan Jenderal, sekelompok perwira tinggi yang diduga merencanakan penggulingan Presiden Soekarno dan menggantikan negara Indonesia menjadi negara paham komunis layaknya Uni Soviet dan negara Cina untuk saat ini. Malam itu, para jenderal dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan dibunuh dengan kejam. Jasad mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Namun, ada satu jenderal yang selamat, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Pagi harinya, dia langsung mengambil alih komando dan bergerak cepat untuk memulihkan situasi. Dia berhasil merebut kembali Radio Republik Indonesia dan markas Kostrad. Pada siang hari tanggal 1 Oktober, pengumuman resmi dari pemerintah menyatakan bahwa gerakan tersebut telah berhasil dilumpuhkan. Maijen Soeharto langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa G30 SPKI yang terjadi di tanggal 30 September tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965. TNI berusaha menetralisir pasukan-pasukan yang menduduki lapangan Merdeka. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Tugas tersebut selesai dalam waktu singkat dan tanpa pertumpahan darah. Dengan dikuasainya RRI dan telekomunikasi, pada jam 20.00 WIB Soeharto mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan oleh Gerakan 30 September atau peristiwa G30 SPKI. Beliau juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno dan Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat. Operasi penumpasan berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma pada 2 Oktober 1965, tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Pada tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sukitman yang berhasil lolos dari penculikan pada peristiwa G30 SPKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua. Di atasnya ditanami pohon pisang di kawasan yang dekat juga dengan Halim, yakni Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Upaya penumpasan terus dilakukan, rakyat Indonesia turut membantu dan mendukung penumpasan tersebut. Demonstrasi anti-PKI berlangsung di Jakarta. Operasi penumpasan berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada peristiwa G30 SPKI itu. Pada 9 Oktober 1965, Kolonel Alatif berhasil ditangkap di Jakarta. Pada 11 Oktober 1965, Letkol Untung, pemimpin Dewan Revolusi, berhasil ditangkap di Tegal ketika ingin melarikan diri ke Jawa Tengah. Selain itu, para petinggi PKI seperti DN Aidit, Sudisman, Sjam, dan lain-lain juga ditangkap oleh TNI pada 22 November 1965. Selanjutnya, pada 14 Februari 1966, beberapa tokoh PKI dibawa ke hadapan sidang mahkamah luar biasa. Desakan rakyat semakin ramai menuntut agar PKI dibubarkan. Puncaknya pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto langsung mengeluarkan larangan terhadap PKI dan ormas-ormas di bawahnya. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam politik Indonesia. Soekarno, yang sebelumnya sangat berpengaruh, kehilangan kekuasaannya. Pada 1967, Soekarno dicabut mandatnya sebagai presiden oleh MPRS dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, kemudian menjadi presiden penuh setahun kemudian. Ini menjadi awal dari era Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Namun, hingga kini, peristiwa G30 SPKI masih menyisakan banyak tanda tanya. Siapa dalang sebenarnya? Apakah PKI benar-benar terlibat? Atau ada kekuatan lain yang bermain di balik layar?
banyak teori dan spekulasi beredar, namun kebenaran sejati mungkin akan tetap menjadi misteri. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah ya.